Sebelum waktu dimulai, tidak ada bintang, tidak ada atom, bahkan ruang pun belum ada. Hanya kehampaan yang mutlak. Namun, dari ketiadaan itu, datang satu perintah yang mengubah segalanya. Kun fayakun, jadilah, maka jadilah. Dalam surah Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman, apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dahulu adalah sesuatu yang padu, lalu kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Ayat ini bukan sekadar pernyataan iman, tapi juga isyarat yang baru manusia pahami ribuan tahun kemudian, tentang awal mula alam semesta. Menurut sains modern, alam semesta bermula dari sesuatu yang disebut singularitas, titik kecil dengan kepadatan tak terhingga, di mana hukum fisika belum berlaku. Dari titik itulah, sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, terjadi peristiwa besar yang disebut Big Bang, atau ledakan dahsyat pertama. Tapi ledakan ini bukan ledakan di dalam ruang, melainkan ledakan yang menciptakan ruang itu sendiri. Seorang ilmuwan bernama Edwin Hubble membuktikan bahwa galaksi-galaksi terus menjauh satu sama lain. Dan dari sanalah muncul pemahaman bahwa alam semesta terus mengembang. Al-Quran sudah menyebut hal ini sejak berabad-abad lalu dalam surah Az-Zariyat ayat 47. Allah berfirman, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami meluaskannya. Kata meluaskannya, atau musyun dalam bahasa Arab, bermakna sesuatu yang terus berlanjut, tidak berhenti. Tepat seperti konsep expanding universe yang baru ditemukan di abad ke-20. Setelah ledakan itu, alam semesta masih gelap gulita. Partikel-partikel kecil bertebaran di mana-mana, panas, padat, dan tanpa bentuk. Hingga akhirnya, ketika suhu mulai menurun, atom pertama mulai terbentuk. Dan untuk pertama kalinya, cahaya yang sebelumnya terperangkap bisa bebas menembus ruang. Ilmuwan menyebut masa ini sebagai recombination era, masa ketika elektron dan proton bersatu membentuk atom hidrogen. Dan sejak saat itu, alam semesta mulai bersinar. Cahaya itu masih bisa kita lihat hari ini, dalam bentuk radiasi latar kosmik atau cosmic microwave background, yang pertama kali ditemukan oleh dua ilmuwan, Arno Penzias dan Robert Wilson, pada tahun 1965. Al-Quran menyebut dalam surah An-Nur ayat 35, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Cahaya itu bukan hanya simbol petunjuk, tapi juga energi pertama yang melahirkan semua kehidupan. Dari kegelapan yang hampa, lahir sinar yang menandai awal keberadaan. Ketika alam semesta mulai menurun suhunya, materi-materi ringan seperti hidrogen dan helium mulai bergabung, membentuk bintang-bintang pertama. Bintang-bintang itu disebut population tree stars oleh para astronom, adalah tungku raksasa yang menciptakan unsur-unsur berat seperti karbon, oksigen, dan besi. Dari bintang-bintang yang meledak itulah lahir galaksi, tata surya, dan akhirnya planet kita, bumi. Semua unsur di tubuh manusia, besi di darah kita, kalsium di tulang kita, adalah sisa dari bintang yang pernah meledak miliaran tahun lalu. Dengan kata lain, kita semua adalah debu bintang. Dan ketika Al-Quran mengatakan dalam surah As-Sajdah ayat 7, Dia yang menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Maka itu bukan sekadar kiasan. Tanah yang dimaksud mengandung unsur yang sama dengan yang ada di jagat raya. Karbon, nitrogen, oksigen, besi, semuanya berasal dari bintang yang telah mati. Sains bisa menjelaskan bagaimana, tapi tidak pernah bisa menjawab mengapa. Mengapa hukum-hukum alam begitu presisi? Mengapa dari kekacauan muncul keseimbangan yang sempurna? Dan mengapa dari kehampaan muncul kehidupan yang bisa berpikir tentang asal-usulnya sendiri? Disinilah manusia berhenti di ujung logika.
dan mulai menyadari sesuatu yang lebih besar dari sekedar teori. Segalanya dimulai dari satu kehendak. Kun fayakun. Jadilah, maka jadilah.